Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Fikri, NIM 1830101039. Saya akan mempresentasikan tugas media pembelajaran micro teaching yang berjudul Kandungan ayat Al-Quran tentang perilaku, hormat dan patuh kepada orang tua pada surat Al-Luqman ayat 13-17. Selamat menonton. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dalil beserta isi kandungan tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dalam surah Al-Luqman ayat 13-17. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan implementasi dari surah Al-Luqman ayat 13-17 tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian selanjutnya, materi pembelajaran yang pertama, makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Bagaimana cara membalas kebaikan orang tua kita? Yaitu dengan cara bersikap patuh dan hormat kepada orang tua. Selain kepada orang tua, kita juga harus patuh kepada guru-guru kita, karena merupakan orang tua kedua bagi kita saat di sekolah. Hormat berarti menghargai orang lain, baik orang tua, guru maupun keluarga, bahkan tetangga atau orang yang lebih besar dari kita. Dalam hubungan kita dengan kedua orang tua, termasuk kategori hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan seorang anak kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang paling mulia dan besar pahalanya dan berpengaruh bagi kita sebagai seorang anak. Dalil tentang perilaku hormat dan patuh pada orang tua yaitu terdapat pada Quran surat Al-Luqman ayat 13-17, yang mana dalil isi kandungan surat Al-Luqman yang pertama yaitu Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13, yang mana artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian bunyi ayat yang ke-14-nya, yaitu artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapih dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Kemudian bunyi ayat yang ke-15, yang artinya, dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang baik. Kemudian hanya kepadakulah kamu kembali, maka aku beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, yang selanjutnya bunyi ayat ke-16, wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi dan berada dalam batu karang dan di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkan sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Selanjutnya bunyi ayat yang ke-17 yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan perintahkanlah, mengajarkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu hal-hal yang diutamakan. Selanjutnya kandungan surah Luqman ayat 13-17. Kandungan dari ayat 13 surah Luqman. Pesan Luqman kepada anaknya, juga kepada kita, agar jangan pernah menyekutukan Allah sekecil pun, karena menyekutukan Allah adalah suatu hal yang syirik, merupakan suatu kezaliman yang besar. Kemudian kandungan dari ayat 14, pesan Luqman kepada anaknya, juga kepada kita, agar kita menghormati orang tua, terutama ibu. Dalam ayat ini, ibu yang ditinggikan derajatnya dari bapak. Mengapa demikian? Karena kebiasaan anak yang lebih berani kepada ibunya yang lemah dibandingkan kepada bapaknya. Padahal jasa ibunya tidak kalah besar dibandingkan dengan jasa bapaknya. Ibu yang telah mengandung selama 9 bulan 10 hari melahirkan dan mempertaruhkan nyawa dan menyapihnya dalam 2 tahun. Kemudian kandungan ayat 15,
Ayat ini menegaskan mengecualikan bakti kita kepada orang tua, yaitu apabila kedua orang tua memerintahkan kita menyekutukan Allah, janganlah kita laksanakan, namun kita tolak dengan yang halus, tidak menyinggung perasaan atau perasaan orang tua tersebut. Kemudian kandungan ayat 16 menyatakan kedalaman ilmu Allah, dan ayat ini menggambarkan kuasa Allah melakukan perhitungan atas amal-amal perbuatan manusia yang akan dibalas di akhirat nanti. Yang terakhir, kandungan ayat 17 yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal saleh yang puncaknya adalah salat, serta amal kebajikan yang tercermin dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Juga nasihat berupa perisai yang membentengi seorang dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah. Selanjutnya, implementasi dari surat Al-Luqman ayat 13-17 tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Implementasi dari pemahaman surat Al-Luqman ayat 13-17. Yang pertama, selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya dengan apapun. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama ibu, karena beliau yang telah mengandung kita dalam kepayahan, kesusahan, merawat kita hingga besar. Itu merupakan bentuk terima kasih kita kepada beliau. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berbuat baik dan mentaati orang tua sepanjang kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Yang keempat, selalu berbuat baik karena sekecil apapun perbuatan kita, baik atau buruknya, pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, senantiasa melaksanakan sholat, amal ma'ruf nahi mungkar, dan selalu bersabar.